Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deviara Faroka Putri, NIM 190100028, kelas 19A Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang penanggulangan kecelakaan di dalam gedung. Nah, pilihan saya di sini temanya yaitu penanggulangan kecelakaan kebakaran di dalam gedung perkantoran. Tentang kebakaran. Kebakaran adalah reaksi kimia yang berlangsung cepat serta memancarkan panas dan sinar. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor terjadinya kebakaran, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu faktor manusia, yang kedua yaitu faktor teknis, yang ketiga yaitu faktor alam. Yang pertama, 1. Untuk faktor manusia bisa dari pekerja. Faktor dari pekerja yang pertama yaitu tidak mau tahu atau kurang mengetahui prinsip dasar pencegahan kebakaran. Yang kedua, menempatkan barang atau menyusun barang yang mungkin terbakar tanpa menghindarkan atau menghiraukan norma-norma pencegahan kebakaran. Yang ketiga, pemakaian tenaga listrik yang berlebihan melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Dan yang keempat yaitu kurang memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin, dan adanya unsur-unsur kesengajaan. Yang kedua yaitu dari pengelola. Yang pertama, sikap pengelola yang tidak memperhatikan keselamatan kerja. Kedua, kurangnya pengawasan terhadap kegiatan pekerja. Yang ketiga, sistem dan prosedur kerja tidak ditetapkan dengan baik, terutama kegiatan dalam bidang kegiatan penentuan bahaya, penerangan bahaya, dan adanya standar atau kode yang dapat diandalkan atau penerapannya tidak tegas, terancam yang terutama yang menyangkut bagian krisis peralatan. Yang kedua yaitu faktor fisik atau teknis. Yang pertama itu dari proses fisik atau mekanisme, yaitu di mana dua faktor periring yang menjadi peranan dalam proses ini ialah timbulnya panas akibat kenaikan suhu atau timbulnya bunga api akibat pengetesan benda-benda maupun adanya api terbuka, misalnya pekerja perbaikan dengan menggunakan mesin las. Yang kedua yaitu proses kimia, yaitu dapat terjadi kebakaran pada waktu pengangkutan bahan-bahan kimia berbahaya, penyimpanan dan atau handling tanpa memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada. Yang ketiga yaitu tegangan listrik. Bahaya titik kelemahan pada instalasi listrik yang dapat mendorong terjadi kebakaran yaitu karena hubungan pendek yang menimbulkan panas. Seperti itu. Dan yang ketiga yaitu faktor alam. Suatu faktor penyebab adanya kebakaran dan peledakan akibat faktor alam adalah petir dan gunung meletus atau gunung berapi. Dapat menyebabkan kebakaran hutan yang khas dan juga perumahan-perumahan yang dilalui oleh lahar panas dan lain-lain. Kebakaran di dalam gedung perkantoran yang pertama yaitu misal kita mencarger atau mengecas HP ataupun mengecas laptop di tegangan yang tinggi dan stop kontak yang penuh, itu tidak baik untuk mengecas laptop tersebut karena akan menimbulkan kebakaran. Yang pertama yaitu konsleting listrik. Nah, yang ketiga yaitu dari komputer yang sudah lawas atau tidak dapat diaktifkan atau bekerja seperti semula, itu dipaksakan akan mengakibatkan konsleting pada komputer. Selanjutnya yaitu faktor negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran. Yang pertama yaitu bahaya radiasi atau panas. Pada saat terjadi kebakaran, panas yang ditimbulkan merambat dengan cara radiasi, sehingga benda-benda sekelilingnya menjadi panas. Akibatnya, benda tersebut akan menyala jika titik nyalanya terlampaui. Yang kedua yaitu bahaya ledakan. Bahaya ledakan dapat terjadi saat kebakaran di antara bahan yang terbakar dan mudah meledak. Misalnya terdapat tabung gas bertekanan pada saat pemadaman. Yang ketiga yaitu bahaya asap. Suatu peristiwa kebakaran akan selalu menimbulkan asap yang ketebalannya tergantung dari jenis bahan yang terbakar dan temperatur kebakaran tersebut. Dan yang keempat yaitu bahaya gas. Adanya gas berbahaya dan beracun sebagai produk pembakaran bahan kimia atau bahan lainnya harus diwaspadai. Gas tersebut dapat menyebabkan iritasi, sesak nafas, bahkan menimbulkan racun yang mematikan, sebagaimana dinyatakan oleh Colling 1990 bahwa gas beracun yang biasanya dihasilkan oleh proses kebakaran yaitu HCN, NO2, NH2, HCI, dan lain-lain. Dan hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran di dalam gedung perkantoran yang pertama yaitu dengarkan instruksi. Bila Anda bekerja di perkantoran, biasanya terdapat instruksi. Jika terjadi suatu bencana seperti kebakaran, dengarkan instruksi tersebut baik-baik dan ikutlah petunjuk yang diberikan. Yang kedua yaitu menenangkan diri. Bila asap
itu timbul dan mendengarkan sirine, tanda kebakaran, waspadalah dan sikaplah dengan serius. Namun Anda juga harus tetap tenang. Kepanikan hanya akan membuat pikiran Anda kacau serta dapat mengganggu proses evakuasi yang terjadi. Yang ketiga yaitu hindari lift dan gunakan tangga darurat. Jangan menuju ke arah lift. Jika ketika kondisi darurat, biasanya lift langsung dimatikan karena dapat membahayakan keselamatan. Tangga darurat merupakan standar wajib yang harus dimiliki oleh gedung perkantoran, di mana pintu tangga darurat berlapis material khusus tahan api. Yang keempat, lindungi saluran pernafasan. Jika terjebak dalam kondisi yang ramai dan penuh asap, lebih baik tetap berada di tempat dan membungkukkan badan. Tetap menutup hidung dan mulut, serta bernafaslah dengan perlahan. Tutup hidung menggunakan kain yang dibasahkan dengan air. Yang kelima, yaitu mendekatkan diri ke jendela. Sebisa mungkin ketika melakukan tindakan penyelamatan diri, mendekatlah ke jendela. Hal ini karena jika api maupun gumpalan asap telah menyebar dan Anda terjebak api, Anda dapat merasakan udara luar dari sini. Anda bisa mendapatkan hirupan udara. Seperti itu. Nah, selain itu, Anda juga mempermudah tim pemadam kebakaran untuk menyelamatkan Anda. Dan yang terakhir yaitu memadamkan api dengan APAR, yaitu alat pemadam api ringan. APAR atau Fire Extinguisher adalah alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran api kecil. Nah, untuk cara menggunakan APAR dengan benar, yang pertama yaitu tarik pin pengaman safety APAR, kedua arahkan nozzle atau pangkal selang ke sumber api atau ke area pembakaran, yang ketiga tekan pemicu atau pin untuk menyemprot. Nah, yang keempat, ayunkan ke seluruh sumber api area kebakaran. Ayunkan itu seperti mengibaskan ke atas, ke bawah, kanan, dan ke kiri. Seperti itu cara untuk menggunakan APAR dengan yang baik dan benar. Kita harus ketahui jika ada kebakaran di dalam gedung perkantoran. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.